Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardilla dengan NIM 244111634, kelas 2J, Prodi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi yang ada pada Excel. Yang pertama, fungsi if. Fungsi if digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Berikut contoh fungsi if. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya. Kita langsung saja memasukkan rumus sama dengan if dengan keterangannya untuk nilai akhir harus lebih dari atau sama dengan 70 agar dinyatakan lulus. Jika kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian buka kurung. Untuk logical testnya kita menggunakan nilai akhir, kita blok G5. Kemudian kita masukkan nilai akhir, keterangannya lebih dari sama dengan 70, koma. Nah, di sini komanya tergantung dari apa yang diminta di laptop atau komputernya. Karena saya di sini diminta koma, jadi saya tulis koma. Terkadang ada yang diminta titik koma. Kemudian pernyataannya lulus, koma, dan tidak lulus. Balas kurung, enter. Nah, ini sudah terbaca. Kenapa lulus? Karena dia lebih dari atau sama dengan 70. Kemudian untuk lebih mudahnya ke bawah, kita blok saja. Kita geser ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Ada yang tidak lulus, kenapa? Karena nilai akhirnya cuma 53,5. Sedangkan di keterangan nilai akhir harus lebih dari 70. Oke, selanjutnya fungsi OR dan fungsi AND. Fungsi OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan yang diuji bernilai benar, dan fungsi AND akan menghasilkan nilai true apabila kedua pernyataan yang diuji bernilai benar. Berikut contoh untuk fungsi OR. Sama dengan if, buka kurung, OR, buka kurung, kita blok untuk nilai untuk pengalamannya. Kemudian keterangan pengalamannya lebih dari atau sama dengan 4. Lebih dari atau sama dengan 4. Kita pakai pembatas koma. Dan untuk IPK-nya lebih dari 3. Balas kurung, koma. Keterangan diterima, dan ditolak. Balas kurung, enter. Diterima. Kenapa diterima? Karena dia memiliki pengalaman kerjanya 4, lebih dari 4, dan nilai IPK-nya lebih dari 3. Kita blok turun. Nah, ini dia. Kenapa di sini ada yang diterima padahal pengalamannya cuma 1 dan keterangannya pengalaman harus lebih dari 4. Di sini kita kembali lagi dengan pengertian fungsi OR tadi, yaitu menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan yang diuji bernilai benar. Salah satu pernyataannya bernilai benar, yaitu IPK-nya lebih dari 3.
Oke. Selanjutnya untuk fungsi N. Fungsi N sama dengan if dalam kurung N buka kurung, kita blok pengalaman lebih dari atau sama dengan 4, kasih pembatas koma dan IPK-nya ada yang salah, dan IPK-nya lebih dari atau sama dengan 3. Balas kurung, kasih pembatas koma, keterangan diterima, koma, dan keterangan ditolak. Balas kurung, enter, diterima. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena pengalamannya tidak lebih dari 4, hanya 3, dan IPK-nya cuma 2,8, sedangkan keterangan harus lebih dari atau sama dengan 3. Selanjutnya untuk fungsi sum dan average. Fungsi sum adalah digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Dan fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Berikut contoh untuk fungsi sum terlebih dahulu. Fungsi sum ini cukup mudah. Kita ketik saja sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung, kita blok di sel C7. Kita blok sampai di sel G7. Kemudian balas kurung, enter. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi. Kemudian kita blok turun. Ya, ini cukup mudah bukan? Selanjutnya untuk average, kita masukkan rumusnya sama dengan average, buka kurung, blok dari sel C7 sampai sel G7, kemudian balas kurung, enter. Kita blok dari atas sampai bawah, kita tarik. Nah, ini sudah muncul rata-ratanya. Selanjutnya yaitu fungsi left, right, mid, dan concatenate. Fungsi left untuk mengambil karakter dari arah kiri. Fungsi right untuk mengambil karakter dari arah kanan. Fungsi mid untuk mengambil karakter sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi concatenate menggabungkan dua atau beberapa teks menjadi satu teks utuh, atau bisa juga menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel. Berikut contoh untuk fungsi left, right, mid, dan concatenate. Di sini kita memasukkan untuk rumus left terlebih dahulu, sama dengan left, buka kurung, kita pilih teks yang mau dimasukkan, kemudian koma, kemudian jumlah karakter. Nah, di sini saya akan mengambil nick. Saya blok dulu di sel K3, kemudian koma. Kita lihat saya mengambil mic berapa huruf? 1, 2, 3. Kita tulis 3, kemudian balas kurung dan enter. Nah, sudah muncul. Selanjutnya lagi kita coba lagi sama dengan left, buka kurung, saya mau ambil Microsoft. Saya blok dulu, kemudian koma,
kemudian berapa jumlah karakternya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, balas kurung, enter. Sudah jadi, kemudian di bawah lagi, saya mau ambil MI. Sama dengan left, buka kurung, kita blok dulu, kemudian koma, kemudian jumlah karakternya ada 1, 2. Balas kurung, enter. Nah, sudah jadi. Selanjutnya fungsi write. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu mengambil karakter dari arah kanan. Berarti kita di sini sama dengan write dalam kurung, saya mau ambil word. Kita blok dulu, kemudian koma, kemudian 1, 2, 3, 4 karakter, enter. Di bawahnya lagi, kita coba lagi sama dengan write dalam kurung, blok, koma, saya ambil Excel 1, 2, 3, 4, 5 karakter, balas kurung, enter. Nah, sudah ada kan? Kemudian saya mau untuk PowerPoint-nya, saya cuma mau mengambil poin saja. Sama dengan write kurung, kita blok dulu, koma, poinnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. 15 kurung, enter. Nah, untuk need yaitu kita mengambil rumusnya sama dengan need, buka kurung, kemudian kita blok di sel K3, kemudian koma. Selanjutnya saya mau mengambil rumusnya. Untuk menuju ke kata rusuh, kita harus melewati 1, 2, 3, 4 huruf, dan kata rusuhnya juga ada 4 huruf. Balas kurung. Nah, cara bacanya di sini yaitu saya mengambil di sel K3 mulai dari huruf ke-4 sebanyak 4 huruf, kemudian enter. Selanjutnya di sini saya mau mengambil kata solve, yaitu sama dengan need, buka kurung, kita blok lagi, koma. Untuk kata solve ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf, koma, dan kata solve-nya sebanyak 4 huruf. Balas kurung, enter. Kemudian saya mau ambil lagi kata resolve. Kita blok dulu, kemudian koma, lalu 1, 2, 3, 4. Ada dimulai dari huruf ke-4 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak 6 huruf. Balas kurung, enter. Nah, sudah jadi. Selanjutnya untuk concatenate yaitu penggabungan. Di sini saya akan menggabungkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kita ketikkan rumusnya sama dengan, saya mulai dari bawah saja. Nah, nanti cukup. Di sini saya mengambil Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Sama dengan concatenate, kemudian dalam kurung kita blok Microsoft Word, koma, kemudian Microsoft Excel, koma, kemudian Microsoft PowerPoint. Balas kurung, enter. Nah, ya, tapi di sini masih belum rapi karena belum terspasi. Jadi kita pasangkan
Anda ketik 2. Nah, enter. Nah, ini sudah rapi. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, begini dia. Baiklah, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.